Saya sudah tidak tahan lagi. Saya harus cerita ke orang lain, daripada menahannya sendiri dan membuat hidup saya tidak tenang. Jadi ceritanya begini, saya pada saat ini pun masih dalam keadaan selingkuh. Dan orang yang saya selingkuhi adalah tante ipar saya sendiri. Ya, kalian tidak salah baca, tante ipar. Sebut saja namanya S dan kebetulan nama kami hampir mirip. Umur saya saat ini 27 dan tante masih 33. Tante ini istri dari abang ibu saya. Abang ibu saya telat kawin dan selisih umur mereka cukup jauh. Bagi saya, tante S lebih mirip dengan kakak saya sendiri jika dibandingkan dengan tante. Kami punya hobi yang sama, main game, nonton film, dan berkebun. Karena kesamaan itulah hubungan saya sama tante menjadi dekat. Lebih seperti hubungan kakak adik daripada keponakan dan tante. Awalnya biasa saja, terutama waktu om menikahi tante di saat saya masih SMA dulu. Meskipun pada waktu itu saya sempat berpikir kalau tante S adalah tipe saya. Dia cantik, baik, yang jelas benar-benar tipe perempuan yang saya inginkan. Namun ya, karena dia itu istri om, saya tidak mau ambil pusing. Cukup lihat, komentar di dalam hati, dan lupakan. Kebetulan hubungan saya dengan om cukup baik. Saya adalah keponakannya yang terdekat. Jauh sebelum mereka menikah, kami sudah sering keluar bareng. Begitu juga setelah menikah, hubungan itu semakin dekat. Saya sudah dianggap seperti anaknya sendiri dibanding dengan keponakannya. Saat ini saya ditunjuk sebagai tangan kanannya di dalam bisnis yang mereka jalankan. Dan kemudian hubungan terlarang itu mulai terjadi. Kira-kira akhir tahun 2019 kemarin. Seperti biasa, kami bertiga mendadak harus keluar kota untuk alasan pekerjaan. Om dan Tante S menitipkan anaknya yang masih SD ke ibu saya, karena sekolahnya tidak bisa ditinggal. Alih-alih tinggal di hotel, Om memutuskan untuk menyewa villa. Alasannya, dia ingin cari nyaman dan sekalian liburan mendadak secara diam-diam. Di samping, urusan itu juga berlangsung cukup lama di kota tersebut, sekitar 2 mingguan kalau tidak salah. Jarak villa dari tempat urusan kami itu sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil. Pada awalnya, kami bertiga harus ikut terlibat langsung di dalam urusan bisnis itu. Namun setelahnya, Om meminta saya dan Tante S untuk tetap tinggal di villa mengurus hal-hal lain secara online. Jadi aktivitas Om kembali lagi seperti biasa. Berangkat pagi, pulang ke villa malam hari. Karena pekerjaan saya dan Tante S tidak begitu banyak, kami agak santai. Di satu siang, kami berdua sedang nonton film. Kami duduk di sebuah sofa panjang. Mendadak dia bersandar di tubuh saya dari samping. Saya kaget juga, namun tetap pura-pura tidak ada apa-apa. Karena tiap hari pun kami sudah saling bersentuhan yang cukup intens dan saya anggapnya ini biasa saja. Iseng, saya peluk tubuhnya dari samping dengan tangan kiri. Dan, dia membalas melingkarkan tangan kirinya pada tubuh saya dari depan. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi pada waktu itu. Sesekali dia tertawa, menertawakan film. Dia santai sekali. Kami mempertahankan posisi itu cukup lama. Saya iseng dan nyolong-nyolong kesempatan. Saya pura-pura tidak sengaja mencium keningnya di saat menunduk. Namun dia tidak marah. Dia malah tersenyum dan membalas mencium pipi kiri saya. Saya pikirnya waktu itu ini gila sekali. Saya sudah tidak bisa konsentrasi dengan film yang ada di hadapan kami. Ya, bagaimana bisa tenang kalau kondisinya seperti itu? Saya merasa canggung juga sedikit merasa bersalah, namun sekaligus merasa senang. Sebaliknya, Tante S benar-benar tidak peduli. Setelahnya dia mencium pipi saya lagi. Saya yang sudah tidak bisa berpikir, tanpa peduli apapun saya mencium bibir Tante. Kami berciuman dengan hot di depan TV. Setelahnya kami menghilang ke kamar saya. Kami ML sebanyak 2 ronde. Setelah semuanya selesai, saya langsung merasa menyesal. Saya menangis seketika. Sekali lagi dalam kondisi yang juga masih sangat tenang, dia memeluk saya. Katanya saya tidak perlu merasa bersalah atau apapun. Dia bercerita kalau ternyata Om memperlakukan Tante S tidak dengan baik. Om suka marah-marah dan tukang perintah. Tante S menyebut banyak tidak bahagianya saat menikah dengan Om. Sementara itu Tante lebih nyaman saat berada atau berurusan dengan saya. Katanya lagi, dia mengagumi beberapa hal kecil yang ada di dalam diri saya, yang tidak ada di dalam diri Om. Dia juga berjanji untuk menjaga rahasia ini.
Apapun yang terjadi, dan saya juga berjanji, bahwa ini adalah ML yang pertama sekaligus yang terakhir. Namun, janji saya tinggal janji. Hari-hari setelahnya saat Om sibuk kerja, kami bolos ke kota. Nongkrong di coffee shop, jalan-jalan ke mall seperti sepasang kekasih yang sah. Foto-foto mesra, yang sampai hari ini masih saya simpan rapi di dalam harddisk eksternal yang saya kunci. Sebagai penutupnya, ML lagi. Kali ini tidak hanya di dalam kamar, namun di tempat-tempat lain di villa itu. Di dapur, ruang keluarga, kamar mandi, bahkan kami pernah sewa mobil selama beberapa jam untuk kemudian digunakan sebagai tempat ML di garasi villa. Om yang selalu pulang malam, membuat waktu kami semakin longgar. Bahkan lebih dari cukup untuk membersihkan sisa-sisa setelahnya. Saya menikmati perselingkuhan itu, meskipun, bahkan hingga hari ini, setiap selesai ML saya selalu merasa berdosa. Menjadi seorang pengkhianat yang lebih busuk dari Brutus. Namun Tante S selalu meyakinkan bahwa apa yang saya lakukan itu bukanlah sebuah kesalahan. Dia merasa lebih nyaman dengan saya, daripada dengan Om. Meski begitu dia juga berkata kalau dia masih mencintai Om, dan cintanya untuknya juga sama besar cintanya kepada saya. Tidak ada yang perlu dipikirkan, cukup nikmati saja. Katanya lagi, jujurnya saya juga mencintai Tante S seperti yang sudah saya katakan, Tante S adalah tipe-tipe perempuan yang saya sukai. Dan kondisi Tante S masih sama seperti ketika awal menikah dulu. Dan sepertinya Tante S tidak main-main. Dia pernah marah dan sempat menyindir saya saat saya dekat dengan perempuan lain yang seumuran. Di hadapan Om, kami adalah dua orang yang biasa-biasa saja. Saya keponakannya, Tante S istrinya. Di balik itu, kami sudah sering ML yang entah berapa kali saya sudah tidak menghitungnya lagi. Saya merasa kasihan juga dengan Om. Mau segalak apapun, atau dia menjadi tukang perintah semenyebalkan apapun, tapi meniduri istrinya tetaplah bukanlah sebuah hal yang baik. Meski semua yang saya lakukan telah membahagiakan Tante S dalam banyak hal. Saya yakin sekali, fakta ini adalah sebuah hal yang benar-benar mengejutkan di dalam keluarga kami. Terlebih pada Om, atau pada ibu saya, atau pada anggota keluarga lain. Tidak ada orang yang menyangka kalau ada sebuah hal besar yang cukup buruk yang terjadi di balik keluarga kami. Saya takut juga, sekaligus merasa bersalah meskipun Tante tidak. Bahkan setelah menjalani hubungan haram jada ini, Tante S jauh terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, karena saya tidak punya banyak pilihan selain melanjutkan hubungan ini dan mulai meninggalkannya secara pelan-pelan. Terima kasih teman-teman atas komentar dan sarannya. Mau sekeras atau sekasar apapun, selama saran itu membangun dan memberi solusi, saya terima dengan lapang dada. Karena saya tahu saya salah. Memberi solusi itu berarti bentuk kepedulian kalian sama saya. Untuk para hater sebelum ngata-ngatain orang lain, lebih baik cek keluarga kamu secara detail kayak apa. Jangan sampai istri, atau anggota keluarga kamu yang lain ternyata kayak Tante S atau saya. Yang dari luar baik-baik saja, nurut tapi sudah sering tidur sama orang lain. Gak usah sok-sokan suci, orang mau religius macam apapun, kalau kena godaan kayak gini apa 100% kuat? Gak usah dijawab, renungkan saja. Selama manusia masih hidup cobaan pasti ada. Mungkin kali ini belum, tapi mungkin suatu saat nanti gak ada yang tahu. Ingat, komentarmu mencerminkan kualitasmu. Kualitas saya seperti apa? Iya, busuk. Saya adalah seorang pengkhianat busuk yang lebih busuk dari Brutus yang telah mengkhianati Julius Caesar. Dan itu saya akui secara penuh di atas sana. Saya mendapati pemikiran itu, mengakui segalanya, karena saya merenungkannya. Jauh sebelum ada orang baru yang meminta saya untuk menerung, saya sudah merenungkannya ratusan kali. Jika saya tidak merenungkannya, saya tidak akan pernah mengakui kalau apa yang saya lakukan itu buruk. Tapi tidak, saya akui apa adanya. Dan setidaknya lagi, saya tidak munafik dengan teriak-teriak seolah saya orang yang paling bersih di dunia ini. Yang seolah-olah anti godaan semacam itu.